مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih berikan kita kesempatan, Allah masih berikan kita kesehatan sehingga kita dapat kembali berkumpul di tempat yang mulia ini untuk kita melanjutkan kajian kita tentang pesan-pesan agama melalui hadis Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan kita rahmat, memberikan kita keberkahan atas apa yang akan kita baca pada subuh Jumat pagi ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita memperoleh syafaat kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita masuk pada hadis nomor 773. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalul jannati as-sidqu, wa iza sadaqal abdu barra, wa iza barra amana, wa iza amana dakhalal jannah. Wa amalun nari al-kazibu, wa iza kazibal abdu fajara, wa iza fajara kafara, wa iza kafara dakhalan nar." Rawahu Ahmad an Ibni Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Amalul jannati as-sidqu. Bermula amalan penduduk surga itu as-sidqu, yaitu kejujuran. Jadi salah satu hal yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga yaitu kita memiliki sifat jujur. Wa iza sadaqal abdu, dan apabila seorang hamba itu telah memiliki sifat yang jujur, barra, maka seorang hamba itu dikatakan ia orang yang bertakwa. Wa iza barra amana, dan apabila seorang hamba itu telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amana, maka dia termasuk tanda-tanda orang yang beriman. Wa iza amana dakhalal jannah, dan apabila seorang hamba itu telah benar-benar beriman kepada Allah, dakhalal jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nah, ini merupakan runtutan atau susunan seorang hamba agar bisa masuk ke dalam surga. Yang pertama, yang paling rendah tingkatannya tapi paling sulit kita lakukan, yaitu kita memiliki sifat jujur dalam hidup ini. Jadi jujur baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan, apabila telah kita laksanakan dalam hidup ini, maka disabdakan oleh Rasulullah, maka kejujuran itu merupakan tanda orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya takwa yang dimulai dengan sifat jujur itu membawa kita menjadi manusia yang beriman. Kenapa beriman? Karena kita ketahui definisi takwa atau pengertian takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu pengertian takwa. Jadi apabila orang sudah melakukan dua hal tersebut, yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dia disebut sebagai orang yang bertakwa. Ketika kita sudah diberi gelar takwa, maka kita dikatakan orang yang beriman. Dan jaminan Allah bagi orang-orang yang beriman ini dakhalal jannah,
Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi ini urutan-urutan seorang hamba bisa masuk ke dalam surga. Yang pertama jujur, kemudian sifat jujur mengantarkan dia menjadi orang yang bertakwa, takwa itu mengantarkan dia menjadi orang yang beriman, dan iman itulah yang mengantarkan seorang hamba masuk ke dalam surga. Wa amalun nari al-kazibu, dan bermula amalan atau perbuatan penduduk neraka itu al-kazibu, yaitu berdusta, berbohong. Wa iza kazabal abdu, dan apabila telah berdusta atau berbohong seorang hamba, fajarah, maka dia menjadi hamba yang ingkar. Wa iza fajarah kafarah, dan apabila telah menjadi hamba yang ingkar, kafarah, maka dia menjadi hamba yang kufur. Wa iza kafarah dakhalan nar, dan apabila seorang hamba itu telah menjadi hamba yang kufur, dakhalan nar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ini urutan-urutan seorang hamba dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Pertama, hal yang paling kecil itu berdusta. Jadi lisan ini Allah ciptakan dia tidak bertulang. Karena dia tidak bertulang lisan ini, sehingga mampu untuk membalik sesuatu yang benar menjadi salah, sesuatu yang salah menjadi benar, yang kita sebut dengan silat lidah. Nah, kemudian ketika lisan ini sudah terbiasa berdusta, maka seorang hamba itu menjadi fajaroh, yaitu menjadi ingkar. Nah, inilah yang terjadi kepada makhluk Allah yang bernama iblis. Iblis itu awal mula dikeluarkan dari surga karena iblis itu berdusta. Berdustanya itu bukan kepada Allah, tapi berdusta kepada Nabi Adam dan Hawa. Apa perkataan iblis? Dijelaskan dalam Al-Quran kan, ketika iblis mendatangi Adam dan istrinya, maka dia membujuknya untuk memakan buah yang sebenarnya buah itu dilarang oleh Allah. Tapi iblis berkata ini perintah Allah. Sesudah dia berdusta iblis ini, maka dia fajar, menjadi makhluk yang ingkar. Keingkarannya itu disebabkan karena ketidak terimanya iblis atas penciptaan Nabi Adam oleh Allah. Dan ingkarnya iblis itu juga disebabkan karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Maka Allah memerintahkan kepada semua malaikat untuk sujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Nah, sesudah iblis menjadi makhluk yang fajarah, yaitu makhluk yang durhaka kepada Allah, maka iblis mengingkari, yaitu kufur, mengingkari atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, atas dasar inilah iblis dikeluarkan dari surga Allah. Nah, jadi sifat berdusta, sifat ingkar, dan sifat kufur kepada Allah itu sebenarnya sifat-sifat yang dimiliki oleh iblis. Jadi jikalau manusia memiliki sifat ini, maka manusia itu disamakan atau seperti sifat iblis. Dan memang tujuan iblis adalah mencari manusia sebanyak-banyaknya untuk ikut masuk ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar. Selanjutnya hadis nomor 774. Alaika bittaqwallah, wajib atas engkau bertakwa kepada Allah, sabda Nabi. Fa innaha jima'u kulli khair, karena sesungguhnya takwa itu kumpulan tiap-tiap kebaikan. Karena sesungguhnya takwa itu adalah
sumber dari kebaikan. Makanya kita diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah. Di dalam Al-Quran kan banyak disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan bertakwa. Mengapa? Karena fa innaha jima'u kulli khair. Karena sungguhnya takwa ini berkumpul padanya semua kebaikan. Wa alaika bil jihad, dan wajib atas engkau, sabda Nabi, bil jihadi, untuk berjihad, untuk berjuang. Fa innahu rahbaniyatul muslimin. Karena sesungguhnya berjihad ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang muslim. Jadi di dalam hadis ini ada istilah rahbaniyah. Rahbaniyah ini kalau diartikan adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang terdahulu, khususnya para pendeta-pendeta Yahudi, untuk menyucikan diri. Nah, ini namanya rahbaniyah. Nah, tapi kita artikan di sini, rahbaniyah ini adalah jalan yang ditempuh dengan cara berjihad untuk orang-orang yang muslim. Wa alaika bizikrillah, dan wajib atas engkau, sabda Nabi kepada kita, bizikrillahi, senantiasa mengingat Allah. Jadi senantiasa kita membasahi lisan kita dengan mengingat Allah, baik itu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai. Wajib hukumnya kita mengingat Allah. Wa tilawati kitabillah, dan wajib hukumnya, kata Nabi, kita membaca kitabillah yang namanya Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya ia Al-Quran itu nurun laka fil ar, cahaya bagimu di atas bumi ini. Jadi Al-Quran ini bagi orang yang senantiasa membacanya, terlebih-lebih mengamalkannya, maka Al-Quran itu akan menjadi penerang kita di atas bumi, selain kelak penerang kita di dalam kubur. Wa zikrul laka fis sama, dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, wa zikrul laka fis samai, maka dia disebut, sering diucapkan orang-orang yang berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran itu di mana? Fis samai, yaitu di langit. Jadi makhluk dunia, yaitu kita manusia, jikalau kita senantiasa berzikir, membaca Al-Quran, itu nama kita disebut di langit. Menjadi kekhususan, menjadi kebanggaan buat kita. Pertanyaannya, siapa yang menyebut kita di langit? Tiada lainnya adalah malaikat. Karena penduduk langit itu adalah malaikat. Ini kelebihan-kelebihan kita. Wahzin lisanaka, dan peliharalah dan tahanlah lisanaka, lisan-lisanmu, illa min khair, kecuali untuk kebaikan. Tahan lisan kita, tahan ucapan kita. Jangan kita berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, kecuali yang mendatangkan kebaikan. Boleh kita berbicara kecuali mendatangkan kebaikan. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, bizalika, apabila bisa melakukan hal itu, taghlibus syaitana, maka engkau bisa menguasai namanya setan. Jadi kita bisa mengalahkan setan jikalau kita bisa melakukan hal-hal yang dipesankan oleh Nabi. Jadi yang pertama,
sabda Nabi, berbekallah dengan takwa, karena takwa itu adalah sebaik-baik urusan. Kedua, kita dianjurkan untuk berjihad, karena berjihad ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang muslim. Yang ketiga, banyak-banyak kita berzikir kepada Allah, karena berzikir kepada Allah ini tujuannya adalah menenangkan hati dan pikiran kita. Yang keempat, jangan sampai kita tidak membaca namanya Al-Quran, karena Al-Quran ini kelak akan menuntut kita. Apa yang dituntut oleh Allah, oleh Al-Quran kepada kita, yaitu kita sia-siakan dia di atas dunia, maka Al-Quran ini juga akan menyia-nyiakan kita kelak di akhirat. Ketika Allah kumpulkan kita di padang mahsyar, kemudian Allah bukakan catatan amal kita yang telah kita lakukan di atas dunia ini, maka di sana Allah datangkan burhan, yaitu berupa bukti-bukti yang telah kita lakukan di atas dunia, berupa saksi-saksi yang telah kita kerjakan di atas dunia. Nah, salah satu saksi yang dihadirkan oleh Allah ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar itu adalah Al-Quran. Al-Quran akan menjadi saksi apakah kita menjaganya dengan baik dengan cara kita membacanya, terlebih dengan kita mengamalkannya, atau kita menyia-nyiakannya. Nah, itu Al-Quran akan bersaksi kepada kita. Selanjutnya pesan Nabi, tahan lisanmu, jangan engkau berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, lebih baik diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, sabda Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik. Jikalau dia tidak bisa berkata yang baik, aw liyasmut, lebih baik dia diam. Nah, jikalau kita sudah melakukan pesan-pesan Nabi ini, maka sesungguhnya kata Nabi, taghlibus syaitan, kita bisa mengalahkan namanya syaitan. Nah, rawahu Abu Ya'la, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id. Selanjutnya hadis nomor 775. Alaika bihusnil khuluq, wajib atas engkau bihusnil khuluq, memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang mulia. Watulus samti, dan wajib atas engkau memanjangkan diammu, artinya tidak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Fawallazi nafsi biyadih, kata Nabi, maka demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, la tajammalal khalaiqu bimislihima, tidaklah berkumpul al khalaiqu, kemuliaan atau akhlak yang baik, bimislihima, pada keduanya. Jadi tanda-tanda orang yang mulia, yaitu selain dia beribadah kepada Allah berupa ibadah mahdah, dia harus memiliki namanya ibadah gairu mahdah. Apa itu? Disabdakan oleh Nabi, yaitu yang pertama husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang kedua watulis samti, yaitu diam yang panjang, artinya tidak berkata hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini akan mendatangkan kemuliaan bagi orang itu, ya. Akhlak yang baik dan banyak diam. Tidak bisa berkumpul suatu kebaikan kecuali dalam dua hal ini, ya. Akhlak yang baik dan banyak berdiam, artinya tidak berbicara hal yang tidak bermanfaat. Rawahu Abu Ya'la an Anas, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Anas.
Selanjutnya hadis nomor 776. Alaika bi jummalid du'a, wajib atas engkau, yaitu kita ini sebagai umat-umatnya. Apa kewajiban yang diberikan oleh Nabi kepada kita? Bi jummalid du'a, untuk berpegang kepada doa, wa jawami'ihi, dan mengumpulkannya doa itu. Jadi Nabi bersabda, wajib atas kita untuk senantiasa berdoa dengan doa ini, kemudian terus berpegang, jangan sampai kita lupa membaca doa ini. Quli, katakanlah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammad wa a'udzu bika mimma ta'awaza minhu Muhammad wa ma qadaita li min qada'in faj'al aqibatahu rusyda. Rawahul Bukhari an Sayyidatil Aisyah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah. Jadi Nabi berpesan kepada kita, hendaklah kita jangan lupa membaca doa ini, ya. Karena doa ini terkumpul kebaikan-kebaikan pada doa ini. Doa yang diajarkan oleh Nabi yang pertama, Allahumma inni as'aluka minal khairi. Ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepada engkau, minal khairi, dari kebaikan-kebaikan, kullihi, semuanya kebaikan itu. Aku memohon kepada engkau ya Allah dari semua kebaikan, ajilihi wa ajilihi, baik kebaikan itu ajilihi, pada masa yang akan datang, wa ajilihi, atau pada saat sekarang ini. Jadi kebaikan yang kita minta yaitu kebaikan pada masa yang akan datang kelak di akhirat, atau wa ajilihi, atau kebaikan yang ada di atas dunia ini. Ma'alimtu, dari sesuatu yang aku ketahui, minhu, daripadanya kebaikan, wa ma lam a'lam, dan dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Aku memohon kepadamu ya Allah dari tiap-tiap kebaikan, baik kebaikan itu datang pada masa yang akan datang atau pada saat sekarang ini. Kebaikan itu yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Itu kita memohon kepada Allah. Wa a'udzubika minasyarri kullihi, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah, minasyarri, dari segala keburukan, kullihi, semuanya. Ini kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan semuanya. Ajilihi, keburukan yang akan datang, wa ajilihi, dan keburukan yang terjadi saat ini. Ma'alimtu, baik keburukan itu aku ketahui, minhu wa ma lam a'lam, dan keburukan yang tidak aku ketahui. Wa as'alukal jannata, dan aku memohon kepada engkau ya Allah al jannata, akan surga. Wa ma qarraba ilaiha, dan sesuatu yang mendekatkan kepada surga itu, min qaulin au amalin, dari ucapan atau perbuatan. Nah ini doa Nabi. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu wa ma lam a'lam, wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu wa ma lam a'lam, wa as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin. Nah ini berkumpul kata Nabi segala kebaikan-kebaikan di dalam doa ini. Nah.
Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, minan nar, dari api neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan sesuatu yang mendekatkan kepada ilaiha, kepada api neraka itu, min qaulin au amalin, dari ucapan atau perbuatan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari ucapan kita, dari perbuatan kita, agar kita terhindar dari api neraka atau yang mendekatkan kepada api neraka itu. Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammad, dan aku memohon kepada Engkau ya Allah, mimma sa'alaka, daripada sesuatu yang telah dimohon kepada Engkau, bihi Muhammad, oleh Nabi Muhammad. Jadi apa-apa doa yang diminta oleh Nabi Muhammad, kita juga memohon kepada Allah. Wa a'udzubika mimma ta'awaza minhu Muhammad, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, mimma ta'awaza, daripada sesuatu yang telah berlindung, minhu, daripadanya itu, Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Jadi kita memohon kepada Allah apa yang diminta oleh Nabi Muhammad, dan kita juga berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang telah diminta oleh Nabi Muhammad. Wa ma qadaitali, dan tiadalah ketetapan Engkau bagiku, min qada'in, dari segala ketetapan-ketetapan itu, faj'al aqibatahu rusdan, maka jadikanlah akibatnya, jadikanlah sebab akibat itu, rusdan, sebagai petunjuk bagiku. Nah, ini doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad kepada Aisyah dari riwayat Imam Bukhari. Dan ini juga doa yang dianjurkan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad. Jadi ini harus tahapalnya sebenarnya. Ya, gampang sebenarnya. Lamun temeli ngapal, dia gampang. Ya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu wa ma lam a'lam, wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu wa ma lam a'lam, wa as'alukal jannah wa ma aqraba ilaiha min qaulin aw amalin, wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammad, wa a'udzubika mimma ta'awaza minhu Muhammad. Nah, ini doa yang diajarkan oleh kita, oleh Nabi Muhammad kepada kita. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya hadis nomor 777. Alaikum bil abkar. Nabi menganjurkan kepada pemuda-pemuda yang ingin menikah. Apa pesan Nabi kepada pemuda-pemuda yang ingin menikah, atau kita laki-laki yang ingin menikah? Alaikum bil abkar, kata Nabi, wajib atas kalian wahai laki-laki, bil abkar, untuk memilih wanita yang perawan. Jadi ada sayyib, ada perawan, ada sayyib, ada ibkar, bikirun. Sayyib itu lamun bahasa nanene janda, bikrun itu perawan. Nah, jadi pesan Nabi, bagi kalian laki-laki yang ingin menikah, maka pilihlah wanita yang abkar, yaitu wanita-wanita yang perawan. Mengapa Nabi menganjurkan kita memilih wanita yang perawan? Fa innahunna, karena sesungguhnya wanita-wanita yang perawan itu a'zabu afwaha, segar. Apa bahasa itu segar? Sehat. Afwaha, yaitu kemaluannya. Wa antaqa arhama, subur rahimnya. Wa ashanul aqbala, dan wa ashanu akhbala, dan
sama diartikan ini. Dan kemaluannya juga itu subur. Jadi akbal itu kemaluan, kita artikan dia ya. Nah, wa arda bil yasiri minal amali, dan perawan itu lebih ridha bil yasiri minal amali, dengan sesuatu yang sedikit dari apa yang diberikan. Nah, ini resep Nabi jikalau kita ingin menikah, pilihlah yang perawan, kata Nabi. Karena dalam penciptaan keperawanan itu Allah berikan kepada wanita-wanita yang perawan itu satu, segar atau sehat kemaluannya. Yang kedua, subur kandungannya. Nah, dan yang ketiga, perawan itu lebih ridha jikalau dia diberikan nafkah yang sedikit dibanding dengan yang sayyib. Ya, sayyib itu janda, bikrun itu perawan. Itu pesan Nabi kepada kita laki-laki yang ingin menikah. Rawahu Abu Naim an Ibni Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Naim dari Ibnu Umar. Selanjutnya hadis nomor 778. Alaikum bis-sidqi, wajib atas kalian, bis-sidqi, memiliki sifat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan itu membawa kita masuk ke dalam surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu, maka senantiasalah seseorang berada dalam sifat yang jujur. Wa yataharras sidqa, dan mencari sifat-sifat yang jujur, hatta yaktuba indallahi siddiqan, sampai Allah mencatat dia menjadi orang-orang yang siddiq. Jadi jujur ini membawa kita kepada kebaikan. Kebaikan itu membawa kita ke dalam surga. Nah, orang yang senantiasa hidupnya selalu jujur, orang yang senantiasa berusaha untuk mencari kejujuran, mencari sifat-sifat jujur dalam dirinya, maka Allah mencatat di sisinya termasuk orang-orang yang siddiq, yaitu orang-orang yang jujur. Wa iyyakum wal kazib, dan wajib atas kalian menjauhi namanya sifat kazib, dusta. Fa innal kaziba, karena sesungguhnya sifat dusta ini yahdi ilal fujur, membawa kita kepada kedurhakaan atau membawa kita kepada perbuatan-perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilal nar, dan sesungguhnya perbuatan dosa itu akan menghantarkan kita masuk ke dalam neraka. Wa ma yazalu rajulu, dan senantiasalah seseorang yakzibu, yang memiliki sifat pendusta, wa yataharral kaziba, dan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan dusta, hatta yaktuba indallahi kazab, sampai Allah mencatat dia termasuk dari golongan orang yang kazab, yaitu pendusta. Nah, jadi dua hal yang saling bertentangan, yang saling berlawanan, yang tidak boleh ada dalam diri manusia. Kalaupun ada, maka Nabi menganjurkan kita hanya sifat jujur saja yang ada pada diri manusia. Jangan sampai sifat bohong juga ada dalam diri manusia. Karena dua sifat ini tidak akan pernah bertemu. Seandainya manusia memiliki dua sifat ini, satu sifat jujur, yang satu sifat pendusta, maka manusia itu tergolong orang-orang yang fasik. Apa maknanya fasik? Satu sisi dia menghidupkan agama, tapi satu sisi dia merusak agama. Ini memang orang fasik. Ya. Jadi sifat jujur
harus dimiliki oleh orang yang beriman. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat dusta, yang mana dusta itu nanti menyebabkan kita menjadi orang yang fasik. Nah, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini resep yang gampang sebenarnya kalau kita masuk dalam surga, cukup jujur. Tapi dalam kehidupannya, dalam kenyataannya, sifat jujur ini kan sangat sulit sekali. Karena manusia ini sifatnya memiliki hati yang gampang berubah-ubah, gampang berbolak-balik. Jikalau hati kita sudah berbolak-balik, kemudian setan masuk ke dalamnya, maka di sanalah agama bisa hancur. Nah, salah satu sifat yang harus dimiliki, sifat dasar yang harus dimiliki oleh kita, yaitu sifat jujur. Karena Nabi pertama kali diangkat oleh Allah menjadi Nabi, dibersihkan hatinya, kemudian dimasukkan nilai-nilai agama, dan salah satu nilai-nilai agama dalam hati Nabi yaitu sifat jujur. Jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam janji kita kepada manusia dan kepada Allah. Kemudian hadis nomor 779. Alaikum bisidqi. Nah, lagi-lagi Nabi berpesan kepada kita. Alaikum bisidqi. Wajib atas kalian memiliki sifat jujur. Fa innahu babun min abwabil jannah. Karena sesungguhnya sifat jujur itu adalah salah satu pintu di antara pintu-pintu yang bisa kita masuk ke dalam surga. Wa iyyakum wal kazib, dan jauhilah oleh kalian namanya sifat pendusta atau berbohong. Fa innahu babun min abwabin nar. Karena sungguhnya sifat dusta itu adalah salah satu pintu di antara pintu-pintu masuknya seorang hamba ke dalam neraka. Jadi banyak sekali jalan yang ditempuh oleh kita untuk masuk ke dalam surga. Salah satu pintu untuk kita masuk ke dalam surga itu adalah kita memiliki sifat jujur. Ini maknanya, babun min abwabil jannah, salah satu pintu yang harus kita lalui untuk bisa masuk ke dalam surga di antara pintu-pintu yang lain. Kemudian sifat pendusta itu atau sifat berbohong itu adalah salah satu pintu yang bisa kita lewati untuk masuk ke dalam neraka. Jadi pintu-pintu yang kita lewati neraka ini kan beda-beda. Ada pintu yang khusus dilalui oleh orang yang berzina, ada khusus pintu yang dilalui oleh orang yang meninggalkan sholat, ada khusus pintu yang dilalui oleh orang yang pendusta atau sering berbohong. Nah, ini makna dari hadis ini. Jadi pintu di antara pintu-pintu surga yang disediakan oleh Allah, hendaklah kita memiliki sifat jujur. Dan pintu yang disediakan oleh Allah di antara pintu-pintu neraka, yaitu manusia memiliki sifat pendusta atau berbohong. Rawahul Khatib an Abi Bakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Khatib dari Abu Bakar. Kemudian hadis yang terakhir, hadis nomor 780. Alaikum biqiyamil lail. Wajib atas kalian, sabda Nabi, biqiyamil lail, untuk bangun pada malam harinya, yaitu melaksanakan sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu namanya qiyamul lail. Fa innahu, karena sesungguhnya sholat tahajud atau qiyamul lail itu da'bus solihin qablakum, kebiasaan-kebiasaan orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian. Nah, jadi sholat tahajud ini kebiasaan-kebiasaan orang soleh sebelum kita, yaitu umat Nabi Muhammad. Wa qurbatun ilallah, wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan sholat tahajud itu
adalah salah satu bentuk qurbatun ilallahi ta'ala, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa manhatun anil ismi, dan solat tahajud itu juga mencegah kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Wa takfiru lis-sayyi'at, dan solat tahajud itu juga sebagai penggugur dosa-dosa kita. Solat tahajud itu juga sebagai kafarat bagi setiap maksiat-maksiat yang kita lakukan. Wa matradun lidda'i anil jasadi, dan solat tahajud itu juga pengusir lidda'i, bagi segala penyakit, anil jasadi, yang ada di dalam tubuh. Jadi banyak sekali keistimewaan yang diberikan oleh Allah dari solat sunat yang namanya solat sunat tahajud. Pertama, tanda orang-orang soleh yang dahulu itu, mereka bangun pada sepertiga malam untuk solat tahajud. Ini tanda-tanda orang soleh. Yang kedua, solat tahajud itu lebih mendekatkan kita kepada Allah, karena permintaan kita kepada Allah lebih terkabulkan. Kata Imam Syafi'i, jikalau kita meminta kepada Allah pada sepertiga malam, ibarat anak panah yang tepat mengenai sasarannya. Nah, seperti itu kata Imam Syafi'i. Yang ketiga, solat tahajud ini dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang keempat, solat tahajud ini menggugurkan dosa-dosa atau maksiat-maksiat yang kita lakukan. Dan yang kelima, solat tahajud ini mengusir atau menghilangkan segala macam penyakit anil jasadi yang ada dalam tubuh kita. Jadi bagi kita yang memiliki penyakit, banyak-banyak saja solat tahajud, ya. Karena penyakit itu datangnya dari Allah, dan Allah pasti sediakan obat bagi kita. Nah, salah satu obatnya adalah solat sunat tahajud. Imam Al-Ghazali berkata, hendaklah engkau tidur tidak lebih dari 8 jam selama sehari. Baik kita tidur pada waktu pagi atau pada waktu malam. Ulama tidak pernah tidur pada waktu siang, ya. Kalaupun pada waktu pagi, itu yang disebut dengan qailulah, tidur sebelum solat zuhur, qailulah, ya. Nah, malam kita tidur sebentar saja. Itu kata Imam Al-Ghazali, jangan sampai engkau melebihi tidurmu selama 8 jam. Karena apabila engkau melebihi tidurmu lebih dari 8 jam, kata Imam Syafi'i, maka sepertiga hidupmu telah engkau lalui. Artinya sepertiga hidup kita akan hilang tanpa kita beribadah. Ini kata Imam Al-Ghazali. Jadi ini resep buat kita umat Nabi Muhammad, kelebihan namanya kita solat tahajud. Termasuk kita orang yang soleh, karena tanda-tanda orang yang soleh sebelum kita umat Nabi Muhammad banyak melakukan solat pada sepertiga malam, lebih mendekatkan kita kepada Allah. Tahajud juga lebih menahan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Solat tahajud juga dapat menggugurkan atas sebagai kafarat kita atas sayyiat, atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Dan yang terakhir, tahajud itu dapat mengusir segala bentuk penyakit yang ada pada jasad kita atau yang ada pada badan kita. Rawahu Ahmad an Bilal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Bilal. Nah, jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah beberapa hadis telah kita bahas, telah kita baca pada Jumat subuh pagi ini, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Di samping beberapa wasiat dari Nabi tentang pentingnya sifat jujur, Nabi juga mengajarkan kita tentang doa yang jangan sampai kita tinggalkan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa habla tasihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqata wa quli alaika wa husnul zanni bika wa amnun alaina bikulli ma yukaribuna ilaik makrunan fidran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.